Halo sobat semua, hari ini ada 5 berita penting yang terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Anies Baswedan ogah cawe-cawe soal hak angket. Anies Baswedan menegaskan bahwa pihaknya tidak mau banyak berkomentar mengenai ajakan pengajuan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024. Anies pun mengatakan, urusan hak angket adalah urusan dari partai politik dan tidak perlu cawe-cawe pasangan calon presiden dan wakil presiden. Gini, kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai, kata Anies. Oleh karena itu, Anies kemudian tidak menjawab setuju atau tidak atas hak angket tersebut dan mempersilakan partai pengusung dirinya untuk menentukan. Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang berbicara, dalihnya. Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo memaksa partai pengusungnya untuk segera menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024 di DPR. Tak hanya partai pengusungnya, Ganjar menyebut bahwa pihaknya saat membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk melancarkan aksi tersebut. Pria yang tersandung kasus korupsi IKTP itu pun memaksa agar pemilu bisa disebut curang sehingga hak interpelasi DPR bisa dilakukan sesegera mungkin. Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024, kata Ganjar. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Surya Paloh ngebet ketemu Megawati Soekarnoputri. Surya Paloh mengakui bahwa dirinya berniat untuk segera menemui Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk membahas hasil kekalahan jagoan mereka masing-masing di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Nasdem itu pun mengaku tunduk untuk mengikuti jadwal dari Megawati Soekarnoputri untuk bisa bertemu dengannya. Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Mudah-mudahan, barangkali apakah Mbak Mega sudah, barangkali, mempunyai waktu, pikiran, kondisi yang tepat, itu terserah Mbak Mega saja, kata Surat Paloh. Mengenai kapan waktu pastinya, Surya Paloh kemudian mengaku hanya bisa menyerahkan sepenuhnya kepada sosok Megawati. Bertemu dengan Mbak Mega itu barangkali bisa tanya sama Mbak Mega, imbuhnya. Surya Paloh menambahkan, dirinya memang sudah sangat menginginkan adanya pertemuan tersebut karena kondisi yang sedang mereka alami saat ini. Kalau dari saya beberapa kali saya katakan, bahwasanya komunikasi antara saya dan Mbak Mega itu komunikasi yang amat sangat dibutuhkan. Oleh katakanlah, sebagian besar masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini, pungkasnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Bawaslu tegaskan belum temukan pelanggaran yang bisa batalkan hasil pemilu. Bawaslu Republik Indonesia menjelaskan kesalahan pemahaman mengenai tuduhan adanya kecurangan pelaksanaan pemilu 2024 dari berbagai pihak. Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan tidak ada yang namanya kecurangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak ada namanya nomenklatur kecurangan, yang ada pelanggaran, kata Rahmat. Pelanggaran yang dimaksud pun menurut Rahmat Bagja, bisa berupa pelanggaran administrasi dan tindak pidana. Meski begitu, pihaknya memastikan bahwa belum ada satupun pelanggaran yang bisa membatalkan hasil pemilu 2024 seperti apa yang diharapkan sejumlah pihak. Namun, apakah kemudian bisa membatalkan hasil pemilu? Ya, pada titik ini tidak ada temuan Bawaslu yang menyatakan bisa, kemudian diambil kesimpulan demikian, tegasnya. Meski begitu, hingga saat ini pihaknya masih menunggu proses penghitungan suara rampung dilakukan oleh KPU Republik Indonesia sembari mengumpulkan bukti tuduhan kecurangan pemilu. Jika kemudian dilaporkan adanya pelanggaran, maka akan diadakan pembuktian dan Bawaslu juga menerima keberatan. Ia juga mengatakan bahwa lembaganya menerima permohonan untuk pengaduan mengenai hal tersebut. Kami dalam undang-undang, dalam peraturan perundang-undangan, ada pintu-pintu demikian yang ada, tuntasnya. Berita selanjutnya, Gibran Raka Buming heran PDIP bisa sampai tolak penggunaan Sirekap. Gibran Raka Buming Raka merespons sikap dari PDIP yang sudah memutuskan untuk menolak penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap dalam penghitungan hasil pemilu 2024.
Calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut kemudian mengaku heran ketika partai sekelas PDIP bisa menyatakan menolak sistem justru setelah hasil sementara dikeluarkan oleh KPU RI, terlebih dengan tuduhan adanya kecurangan pemilu. Ditolak, kenapa? Ya sudah, kalau ada kecurangan dilaporkan saja, kata Gibran. Wali Kota Solo itu pun menantang PDIP bisa mematuhi aturan dengan melaporkan kecurangan melalui saluran yang sudah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Ya dilaporkan saja, kan sudah ada jalurnya masing-masing, imbuhnya. Sebelumnya diberitakan, PDIP menegaskan bahwa mereka menolak penggunaan sirekap milik KPU pada penghitungan suara pemilu 2024. Penolakan itu dilakukan justru setelah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon yang mereka usung kalah telak dan berada di peringkat ketiga dari perhitungan sementara KPU. Penolakan itu pun telah disampaikan PDI Perjuangan dalam surat pernyataan penolakan yang ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristianto dan dilayangkan kepada KPU Republik Indonesia. PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno, bunyi surat pernyataan tersebut. Berita selanjutnya, Partai PAN tantang Ganjar Pranowo berani tuduh ada kecurangan di pemilihan legislatif. PAN mengaku aneh dengan cara berpikir Ganjar Pranowo yang menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan presiden 2024. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto pun menganggap, jika seorang Ganjar menganggap ada kecurangan dalam Pilpres, seharusnya dia ikut tuduh hasil pemilu legislatif juga berlangsung kecurangan. Saya sampaikan di beberapa tempat, kalau memang mau dipersoalkan, persoalkan juga pemilu legislatifnya, karena apa? Peristiwanya itu sama, dalam detik yang sama, dalam jam yang sama, di hari yang sama, kemudian panitia pemungutan suara yang sama, kertas yang diberikan sama, kata Yandri. Jadi kalau dipersoalkan Pilpres harus satu paket dengan persoalan pemilu legislatif, sambungnya. Yandri juga mempertanyakan tolak ukur apa yang digunakan Ganjar Pranowo bersama PDIP yang selalu teriak adanya kecurangan dalam Pilpres, tetapi tidak bersuara mengenai hasil pemilu legislatif. Kenapa cuma Pilpres yang dipermasalahkan, sementara Pileg atau pemilu DPD-nya tidak dipersoalkan? Ah, jadi tolak ukurnya apa ini? Kan semakin gak jelas gitu loh, tukasnya. Oleh karena itu, Yandri menegaskan bahwa PAN lebih baik menolak ajakan untuk pengajuan hak angket tersebut karena apa yang dilakukan PDIP dinilai berat sebelah. Yandri kemudian mengakui bahwa pihaknya memaklumi usaha dari Ganjar Pranowo yang saat ini berada di posisi buncit Pilpres 2024. Saya kira mungkin ya namanya orang kalah kita maklumin aja. Kita maklumlah. Tapi sekali lagi hak angket PAN pasti menolak karena tidak ada relevansinya soal pemilu, ucapnya. Padahal, Yandri sendiri awalnya meyakini bahwa sebagai mantan legislator, Ganjar seharusnya paham dengan aturan pemilu. Saya kira Pak Ganjar paham undang-undang, kan beliau teman saya dulu di Komisi 2 DPR sebagai pimpinan. Saya sebagai anggota, kami dulu melahirkan UU Pemilu. Pilkada, sudah jelas kok itu jalurnya, bila mana ada perselisihan hasil pemilu maka muara akhirnya adalah MK, tuntasnya.